AK5D dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra. Berikut anggota kelompoknya. Yang pertama, Anissa Hafiza Lubis, Koirunisa, dan Widiana Puspadewi. Sebelum masuk ke wawancaranya, kita akan membahas seputaran UMKM. Pengertian UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut. 1. Usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik, langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah. Bentuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terdiri dari perusahaan perseorangan, persekutuan baik firma maupun CV, maupun perseroan terbatas. Kriteria yang membedakan usaha mikro kecil menengah dapat dilihat dari jumlah aset dan hasil penjualan atau omset tahunan usaha tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Kriterianya aset maksimal 50 juta, omsetnya maksimal 300 juta. Yang kedua ada usaha kecil, asetnya lebih besar dari 50 juta sampai 500 juta, omsetnya lebih besar 300 juta sampai 2 miliar 500. Usaha menengah, asetnya lebih besar dari 500 juta sampai 10 miliar, omsetnya lebih besar dari 2 miliar 500 sampai 50 miliar. Sumbernya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tujuan, manfaat, dan peran UMKM. Kehadiran UMKM membawa manfaat yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, mulai dari melancarkan perputaran uang, meningkatkan kreativitas dan inovasi, hingga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Berikut manfaat UMKM bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan perekonomian lokal. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian lokal. Di daerah-daerah, UMKM dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk lokal. UMKM memproduksi beragam produk lokal dengan kualitas yang terjamin. Produk-produk UMKM biasanya dibuat secara handmade dan dalam skala kecil, sehingga proses produksi dapat diawali dengan lebih teliti. Hal tersebut membuat produk-produk UMKM memiliki ciri khas yang berbeda dari produk industri berskala besar. Ketiga, memberikan dampak sosial positif. Manfaat UMKM selanjutnya adalah memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat sekitar. Kegiatan UMKM masyarakat selain itu, UMKM juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti dengan memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang-orang yang kurang mampu. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. UMKM memiliki fleksibilitas dalam menciptakan produk dan jasa yang berbeda dengan produk yang sudah ada. Hal ini dapat memicu kreativitas dan inovasi di kalangan pengusaha dan masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki UMKM dapat menjadi modal penting dalam memenangkan persaingan bisnis di masa depan. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada produk impor. Produk-produk UMKM dapat menjadi alternatif bagi produk impor yang seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dengan membeli produk lokal dari UMKM. Masyarakat dapat mengurangi ketergantungan dengan barang impor, apalagi jika merek lokal punya kualitas jauh lebih bagus dengan harga murah. Yang keenam, meningkatkan kesadaran berwirausaha. Kegiatan UMKM juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Melihat kesuksesan dan manfaat UMKM bagi masyarakat, banyak orang yang terinspirasi untuk memulai usaha sendiri. Dalam jangka panjang, aksi ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya UMKM, masyarakat dapat lebih mandiri dan berdikari dalam hal ekonomi. Masyarakat tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan formal, tetapi juga dapat memperoleh penghasilan dari usaha yang mereka jalankan.
Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya. Contohnya seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin mendirikan bangunan atau IMB, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki sumber daya manusia atau SDM yang memiliki jiwa entrepreneur sehingga mampu mengelola usahanya untuk lebih maju. Yang kelima, memiliki perencanaan bisnis atau business planning yang baik sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana yang memisahkan antara aset, kewajiban maupun modal milik usaha dengan milik pribadi atau keluarga. Baiklah, berikut ini adalah penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKMKM, di mana terdapat minimal 3 jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh UMKM, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Di mana laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan tentang aset, liabilitas, serta ekuitas suatu bisnis. Pada sisi aset, terdapat aset lancar, aset tidak lancar, serta aset tidak berwujud. Di mana selanjutnya pada sisi liabilitas, yaitu menunjukkan tentang utang usaha dan utang bank. Selanjutnya yaitu ekuitas yang menunjukkan tentang modal saham serta laba ditahan. Selanjutnya laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi UMKM merinci akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Dalam laporan ini kita bisa melihat apakah bisnis menghasilkan laba ataupun rugi dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan, yang dimana sesuai dengan SAKMKM, CALK atau catatan atas laporan keuangan UMKM harus memuat informasi berikut, yaitu 1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan EDS AKMKM. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Berikut tadi adalah 3 jenis laporan keuangan yang mungkin bisa dibuat oleh UMKM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu saya Widyara Puspadewi. Dan saya Nisa Vijalubis. Saya Koirunisa. Kami akan mewawancarai salah satu usaha mikro kecil dan menengah sebagai tugas dari Bapak Rizky Syaputra, yaitu dosen pengampu mata kuliah akuntansi UMKM. Di mana di sini kami sudah berada di salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang akan kami wawancarai, yaitu bernama Couple Laundry. Langsung saja kita ke narasumbernya. Selamat siang, Kak. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Di sini kami memenuhi tugas akuntansi UMKM dan ada kami untuk mewawancarai usaha Kakak. Kalau boleh tahu, ini nama usahanya apa ya, Kak? Dengan Kakak siapa? Kak siapa, Kak? Langsung ke pekerjaan. Kalau boleh tahu, usaha ini berdirinya pada tahun berapa ya, Kak? 2019. Dan pendirinya kalau boleh tahu siapa ya? Adakah kalau kesah saat menjalani usaha ini, Kak? Kalau ada, boleh diceritakan? Saya lagi milih kalau anda saya ya tertarik pada yang intinya harus teliti apakah pernah ada misalnya pakaian customer yang terus tidak sengaja bisa oleh enggak, kalau untuk perusahaan enggak, kalau untuk pemilik gitu kan sama dari ngerengan ke pencucian, kadang kita lecetnya di cucian, kadang dia di pengerengan, jadi harus diputar dia cucian tadi itu aja. Kalau perusahaan seperti
baju lontar atau enggak. Seandainya kena lontar itu pasti mesinnya yang ini. Kenapa harus macam-macam? Kalau kondisi usaha laundry ini pada saat pandemi bagaimana? Karena saat itu baru buka, ya 1 2 3 gitu lah. Lama-lama kenaikan dari satu harinya bisa dapat juta, itu paling harga. Naik turun itu ya. Seharinya apakah sudah memiliki laporan keuangan secara kalau boleh tahu kami nanti bisa lihat dan mungkin laporan tersebut akan kami tulis juga. Kalau boleh tahu Kak, apa-apa saja yang dibeli alat-alat usahanya untuk membuat usaha ini Kak? Seperti plastik, baru ekster, lakban, plastik, asoy, parfum, sabun. Kalau alat-alatnya kayak mesin cuci itu ya Kak? Ya kayak gini lah mesin cuci. Kalau perkiraan penggunaan dari alat-alat usahanya, Maksudnya kayak mesin cuci, berapa gitu? lama jangka Kalau waktunya? 3 tahunan paling ininya. Paling lama 3 tahun. Iya. Kalau boleh tahu Kak, berapa rincian omset per hari atau per minggunya? Per hari. Ya, per harinya berapa? Kalau per harinya kadang dia 800, itu udah jago mentok, kadang 1 juta. Nggak lihat kondisi juga, kadang sepi. Paling rendahnya itu 300.000 pendapatan rendah? satu hari. Kalau untuk per minggunya Kak? Kalau per minggunya nggak tahu, karena kami langsung pengairan langsung sebulan. Oh, gitu. Kalau sebulannya? 17 juta paling ininya. Paling ini ya, Paling mentoknya? rendahnya Iya. Enggak, Iya. mentoknya segitu. Iya. Di usaha laundry ini Kak, apakah ada yang ngutang atau gimana? Ya, ada yang ngutang. Itu dibuat hutang. Nanti udah diambil baru dikeluarkan hutangnya. Tapi itu tetap masuk ini hari gitu perhitungannya. Itu biasanya mereka bayarnya berapa lama ya kalau untuk pembayaran hutang? Seminggu. Seminggu. Paling lama seminggu Kak. Iya. Itu kira-kira ada nggak orang yang kayak nggak bayar hutang gitu Kak? Enggak, seminggu. Pokoknya orang itu sebelum seminggu udah ambil bajunya. Paling ini gitu ya. 2 hari, 3 hari gitu. Lebih dari seminggu nggak pernah ya Kak? Enggak. Kira-kira Kak ada penurunan omset nggak? Ya pasti ada naik turunnya. Kalau yang terendah tadi berapa Kak? Kalau boleh tahu Yang omsetnya omset paling rendahnya? hariannya apa? Bulanannya? Bulanannya. Itulah tadi paling rendahnya. 800 berapa tadi? Itu untuk hariannya. Oh, hariannya. Itu harian. Per bulan 17 Juta ya Kak? semua dijumlahkan kalau pendapatannya. Terus kalau untuk biaya yang dikeluarkan per harinya Kak? Kalau biaya pengeluaran harinya kadang kalau untuk Listriknya Kak? listrik Ya. dia 200.000 itu 9 hari udah jago. Atau 2 mingguan itu udah ini. 200.000 ya Kak? Iya. Kalau sistem pengambilan laundry-nya itu diambil langsung sama orangnya atau ada sistem main antar gitu Kak? Nggak ada, nanti entah Gojek dari orang sananya, konsumen yang nganter sini ngambil pakaian. Gosen gitu lah ya. Gosen, iya. Itu dari pihak mereka gitu Iya, yang bayar. kami nggak, iya. Kalau untuk biaya packing-packingnya berapa ya Kak? Nggak tahu, pokoknya dia plastik 32.000. Kalau untuk biaya packing nggak tahu. Dia 25.000 satu, yang 7 kilo 25.000, yang 4 kilo dia 18.000. Dia ada 3 sistem atau 4 sistem gitu. Dia cuci kering lipat 25 kalau untuk bagian 7 kilo. Kalau yang cuci kering dia 20. Kalau cuci aja 10.000. Selain biaya listrik, apalagi nggak ada ya Kak? Pengeluaran plastik itu aja. Plastik ya, sama Iya. listrik. Kayak lakbannya ada nggak ya Kak? Lakbannya ya plastik, lakban, seperti itulah. Kalau sekali belanja itu untuk plastik, lakban, anak ekster ya gitu, nggak nyampe 200, cuman 170 ya gitu. Itu digunakan untuk 1 bulan atau gimana ya Kak? Itu digunakan
kurang lebih ya sebulan. Itu langsung habis. Habis. Kalau boleh tahu Kak, jumlah karyawannya berapa orang ya Kak? 3. Oh, 3 orang. Itu bagian-bagiannya apa aja? Kayak Menggosok, misalnya, ya, menggosok, melipat, making, kasir. berarti tiap bagian 1 orang gitu ya Kak? Iya. Kalau untuk gajinya Kak, Kami gajinya sama rata atau gimana? sama rata. Per bulan, per hari Kak? Per minggu? Per minggu. Per minggu. Itu berapa ya Kak? 3,5. 3,5. Kami Kak, selanjutnya untuk proses usahanya, Maksudnya cara mencuci gitu. mencucinya, Tahap pertamanya. mencuci, Iya. baru kering. Habis kering itu tunggu 15 menit baru dilipat, baru di packing, disemprot. Udah gitu. Mungkin ini aja yang dapat kami tanya ya Kak. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Makasih buat Kakak waktunya. Aku mengganggu ya Kak. Kesimpulan, peluang usaha kapal laundry dapat dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah diidentifikasi, faktor kesibukan, tidak mau lelah, kurang air bersih sampai pada menginginkan bau harum dan cucian halus merupakan faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa usaha ini. Hal ini merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis pendanaan. Usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang didapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, usaha laundry ini layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis.